Bab 073. Jangan kemana-mana, jawab Zahwa, mengucapkan kembali peringatan Wirya yang entah sudah keberapa kali pria itu beritahukan kepadanya. Bagus. Wirya mengangguk singkat merasa puas. Aku ketemu klien dulu, ya. Sebentar saja kok, tidak bisa dibatalkan soalnya janji temunya. Iya, enggak apa-apa kok. Aku sudah merasa jauh lebih baikan kok sekarang. Jadi, Mas Wirya tidak perlu khawatir. Fokus saja rapat dengan kliennya. Tapi ingat jangan, iya. Zahwa memotong dengan suara yang lebih panjang. Sana Gi, berangkat. Sini. Wirya merentangkan kedua tangannya yang membuat Zahwa mendekat lalu masuk ke dalam pelukan pria itu dengan senyum yang tertahan. Boleh saja kalau ingin keluar kalau kamu bosan berdiam diri di sini terlalu lama, tapi jangan bertemu siapa-siapa dulu. Kalau mau pergi, dengan Kalia saja. Kalau dengan Arjuna, kan dia juga baik dengan aku. Suara Zahwa teredam oleh dada Wirya. Jangan, nanti orang kira dia pacar kamu kalau berduaan saja. Memangnya kenapa? Aku enggak peduli pendapat orang lain. Yang penting kan Mas Wirya jangan menganggap begitu. Aku cemburu, jawab Wirya begitu lugas, sedikit pun tanpa gengsi ketika mengatakan hal tersebut. Zahwa tergelak pelan. Wirya itu orang yang tidak suka dibantah, belum lagi jika ketika tidak menyukai sesuatu, dia akan langsung mengatakannya dengan jelas tanpa ada alibi apapun. Kagum sekali Zahwa kepadanya yang mampu menahan rasa tersiksa akan permasalahan yang kemarin itu. Iya deh. Lagian enggak bosan juga kok, kan ada si kembar. Wirya menguraikan pelukan mereka. Jangan terlalu beraktivitas yang berat-berat, wajah kamu masih pucat. Zahwa mendongak, rasanya hatinya tertampar sekali ketika melihat sorot mata Wirya ketika menatapnya. Dia merasa terenyuh, meski sekarang lebih banyak rasa bersalahnya karena rahasia yang masih dirinya pendam. Zahwa tidak tahu bagaimana cara untuk memberitahu Wirya. Sungguh, di balik segala keresahannya, di sudut terdalam hatinya Zahwa sebenarnya juga percaya kok kalau pria di hadapannya ini tidak mungkin meninggalkannya karena hal yang ia sembunyikan. Wirya itu suka anak kecil, buktinya dengan si kembar saja dirinya bisa begitu lengket, belum lagi sikapnya yang dingin langsung luntur ketika bersama mereka. Wirya akan banyak tersenyum dan bersikap agak kekanakan, bisa mengimbangi sikap dua keponakannya tanpa kekakuan sama sekali. Masalahnya memang ada pada diri Zahwa saja, yang terlalu takut segalanya akan berubah kacau ketika dia memberitahu. Situasi mereka masih terlalu abu-abu. Zahwa hanya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah yang mereka perjuangkan sekarang mampukah menjadi sebuah kemungkinan, bukan hanya pengharapan semu saja. Zahwa tersenyum, sebuah senyum yang menutupi banyak sekali carut-marut kekacauan yang ada di dalam kepala. Hati-hati Mas Wirya. Wirya tersenyum simpul lalu mengangguk kemudian pergi keluar dari kamar yang Zahwa tempati setelah sebelumnya mengelus puncak kepala Zahwa. Bersamaan dengan napasnya yang terhembus panjang, Zahwa kembali melempar tubuh ke atas ranjang. Tidur telentang dengan kepala menoleh ke samping menatap lautan di kejauhan sana. Maaf, gumam Zahwa mengusap perutnya sendiri dengan air mata yang menumpuk dan menggenang di dalam mata, tanpa ingin membuatnya untuk terjatuh. Karena Zahwa tahu, sekali saja dirinya menangis maka air mata kurang ajar itu tidak akan berhenti untuk keluar. Setelah berpuluh-puluh menit hanya diam melamun menatap langit-langit kamar pun sebenarnya juga hanya untuk memastikan kalau Wirya sudah benar-benar pergi, Zahwa bangkit lalu langsung melapisi kaos tipis yang ia pakai dengan hoodie oversize miliknya kemudian keluar dengan langkah yang begitu hati-hati. Sebenarnya sekarang, Zahwa sedang ada janji temu dengan seseorang. Dan dia tidak memberitahu Wirya ataupun siapapun akan hal tersebut, makanya dia pergi dengan sembunyi-sembunyi begini. Zahwa. Lalu terlonjaklah tubuh Zahwa ketika panggilan itu datang. Dalam sekejap dia menoleh lalu membuka tudung hudainya sambil mengusap dadanya yang berdebar cepat dengan drastis karena panggilan itu.
Kenapa? Kok kaget banget? Hayo loh, mau kemana? Kak Wirya sudah bilang ke aku ya buat untuk mengawasi kamu hari ini. Zahwa menyengir kaku sambil meringis kepada Kalia yang menatapnya bak maling yang baru saja tertangkap Apsah. Mbak, aku harus banget pergi sekarang. Sebentar saja kok, tapi tolong jangan bilang ini ke Mas Wirya dulu. Please. Mendengar itu, Kalia menghela napas panjang. Kenapa banyak sekali rahasia yang kamu sembunyikan sih, Zahwa? Enggak baik loh dalam sebuah hubungan kalau kamu memiliki banyak rahasia. Kamu tidak mempercayai Kak Wirya atau bagaimana? Bukannya begitu. Zahwa menjawab menggantung dengan suara yang mengecil, merasa tertampar akan apa yang Kalia ucapkan. Untuk yang satu ini, seriusan aku belum bisa untuk memberitahu Mas Wirya. Situasi ini baru saja aku ketahui dan sebenarnya aku masih syok sekali Mbak. Ini juga enggak ada kaitannya dengan hubungan kami kok, serius deh. Tolong ya Mbak. Jangan beritahu Mas Wirya dulu tentang aku yang keluar hari ini. Ucap Zahwa, memohon begitu memelas sekali lagi kepada adik sepupu Wirya itu. Melihat itu, Kalia menjadi tidak tega juga apalagi tatapan Zahwa yang jika tidak salah ia perkirakan, nampak jauh lebih kacau dari tadi malam. Kemana Zahwa? Aku harus tahu tempatnya, kamu jangan main pergi kayak kemarin, mana enggak bisa dihubungi lagi. Aku enggak mau mengambil resiko melihat Kak Wirya yang hampir mengamuk lagi seperti tadi malam. Beach Club dekat sini. Aku enggak bakalan lama kok, handphoneku enggak akan aku matikan lagi. Boleh ya, Mbak? Kalia mengangguk, dia menepuk-nepuk pundak Zahwa. Merasa lebih khawatir karena entah kenapa dia merasa Zahwa nampak jauh lebih tertekan. Apa sih sebenarnya yang terjadi tadi malam? Kalau perlu bantuan atau apapun itu, bilang ke aku saja terlebih dahulu. Biar kita diskusikan, karena untuk sekarang kan cuma aku yang lebih tahu bagaimana keadaan kamu. Jangan mengambil keputusan gegabah, Zahwa. Kamu perlu seseorang yang berkepala dingin dalam setiap apapun yang ingin kamu lakukan, yaitu aku. Jangan mengulangi sesuatu yang seperti tadi malam, pergi begitu saja lama sekali tanpa bisa dihubungi. Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Ingat itu ya. Aku cuma tidak mau kamu kenapa-napa. Zahwa menjadi begitu terenyuh setelah mendengar kalimat panjang itu. Kalia adalah sosok kakak yang selama ini sangat ia idamkan. Perhatian dan begitu mengayomi. Zahwa selalu memimpikannya kalau Renata bisa bersikap begini kepadanya namun harapannya sayangnya tak terkabulkan, tapi nyatanya sekarang Tuhan menggantikannya dengan sosok yang jauh lebih baik. Kalia, yang begitu suka rela membantu bahkan juga repot-repot mengurus Zahwa begini padahal hidup wanita itu juga sedang kacau sekarang. Di balik segala huru-hara hidupnya, ternyata masih ada hal tak terduga yang membuat Zahwa merasa jauh lebih baik dan tidak berpikiran kalau kehidupan itu sama sekali tidak adil untuknya. Aku enggak tahu mau ngomong apalah lagi selain terima kasih. Terima kasih banyak ya Mbak. Sumpah. Terima kasih banget. Sama-sama. Sana, cepetan pergi. Lewat jalan sebelah kanan saja. Entar ada pertigaan belok kanan lagi terus lurus aja. Itu pintu keluar lain dari villa ini jadi kamu bisa pergi tanpa ketahuan siapapun. Zahwa mengangguk, merasa lega setidaknya dirinya tidak harus pergi sembunyi-sembunyi atau bahkan memiliki resiko untuk bertemu Giana. Untuk sekarang, Zahwa hanya ingin menuruti perintah Wirya saja yang memperingatinya untuk tak bertemu ibunya dulu. Selain karena memang hatinya masih terguncang, Zahwa hanya ingin melakukan apa yang hatinya begitu condong untuk ingin hadapi, yaitu sekarang ini, di mana langkah kakinya menuju tempat yang sudah ia janjikan dengan seseorang. Sungguh, jantung Zahwa rasanya begitu berdebar sekarang. Debarannya berbeda dengan debaran apapun yang sudah Zahwa rasakan selama ini bahkan ketika dengan Wirya saja dentuman jantungnya tidak pernah terasa sehebat ini. Kemeja kuning sama jeans selutut. Di pojokan.
Atas pemberitahuan petunjuk di pesan itu, Zahwa jadi bisa dengan cepat menemukan seseorang yang sudah membuat jantungnya serasa ingin melompat dari rongga dada. Tiba di hadapan seorang pria yang duduk menghadap pantai dengan kacamata hitam yang bertengger di pangkal hidungnya langsung membuat Zahwa menahan napas apalagi ketika pria itu segera berdiri dengan kikuk ketika menyambutnya. Kecanggungan langsung terasa mencekik. "Zahwa, duduk dulu sini," pintanya sambil garuk-garuk leher. Zahwa mengangguk, ke-10 jarinya tanpa sadar saling meremas. Jika menghadapi orang asing saja Zahwa sudah merasa kaku setengah mati, apalagi menghadapi orang asing yang sebenarnya tak seasing itu untuknya. Belibet bukan? Iya, sama serba salahnya dengan keadaan Zahwa sekarang. Ada beberapa menit jeda bagi mereka duduk berhadapan dengan saling diam. Canggung, tidak percaya namun juga merasa haru entah kenapa. Situasi ini masih coba masing-masing dari mereka baca dan kendalikan keadaannya. "Maaf untuk yang kemarin. Loh, kamu, gimana ya cara ngomongnya?" Pria itu meringis. "Kita kenalan dulu deh ya. Gue Julian." Zahwa menjabat dengan tangan yang agak sedikit tremor tangan pria di hadapannya yang terjulur kepadanya. "Aku Zahwa," ucapnya hanya berani menatap Julian selama beberapa detik lalu setelahnya mengalihkan pandangan. "Kamu mau aku ngomong kayak gimana? Biar enak aja gitu ngobrolnya. Lo gue. Aku kamu. Senyamannya Kak Julian saja." Mendengar imbuhan, "Kak," di depan namanya itu membuat Julian langsung tertegun sejenak. "Wah, bentar dulu. Wah, maaf ya Zahwa. Gue sekarang, wah." Pria yang nampak nyentrik dengan pakaiannya yang begitu cerah itu nampak speechless sekali. Dia melepas kacamatanya lalu mengaitkannya di tengah bawah kerah bajunya, sehingga menampakkan matanya yang nampak sangat mirip dengan Zahwa. Melihat ekspresi pria itu yang agak sedikit konyol, jika dalam keadaan normal, Zahwa mungkin saja tertawa namun sekarang tidak. Bahkan untuk tersenyum saja rasanya begitu kaku. Zahwa banyak sekali diselubungi ketakutan di dalam hatinya. "Gue masih enggak bisa ngomong. Maaf ya Zahwa." Zahwa menggeleng, makin meremas jari-jari tangannya yang sudah basah akibat keringat dingin. "Enggak apa-apa, aku juga menganggap ini semua masih tidak masuk akal." "Oke, sebentar." Julian nampak menarik napas panjang lalu menghembuskannya secara kasar, mengulangnya beberapa kali untuk mengendalikan diri sendiri. "Sebelumnya, makasih ya sudah mau datang. Ketemu gue hari ini. Papa enggak bisa karena harus ada rapat dengan klien." "Iya," jawab Zahwa seadanya karena sungguh, dia diliputi rasa cemas berlebih sekarang. Zahwa hanya takut, pria di hadapannya ini membenci kehadirannya. "Dan, gue juga meminta maaf tentang kemarin. Lo pasti syok sekali karena papa langsung menceritakan segalanya tanpa jeda. Enggak memberitahu pelan-pelan, enggak lagi sadar kalau lo mungkin saja bisa terkena serangan jantung mendadak akan ceritanya itu yang WSG juga baru tahu kemarin itu juga. Papa agaknya cuma terlalu excited saja. Tia, aku mengerti kok, tapi kenapa meminta maaf? Kak Julian enggak marah dengan aku?" tanya Zahwa. Bingung bercampur resah. "Karenaku aku kan. Gue cuma syok, bukan marah," potong Julian. "Sangat-sangat syok sampai membuat gue harus meminum obat tidur yang sudah lama enggak gue sentuh." Zahwa meringis, tidak tahu harus merespon bagaimana akan kalimat itu meski dia memahami betul karena kadar keterkejutan mereka sama besarnya. "Zahwa, banyak sekali sebenarnya hal yang harus kita ceritakan. Ikut gue sekarang ya." "Kemana?" "Rumah kita. Malam itu, di beach club." Apa-apaan maksud pria di hadapannya ini membawa-bawa nama Irwan di sini? Zahwa hanya mampu terdiam namun bola matanya yang membola dan juga reaksi tubuhnya yang tersentak sudah membuat pria itu tahu jawabannya. "Pantas saja. Kamu,
Ya Tuhan. Dalam sekali lihat saja aku tahu bahwa kamu sangat mirip dengan jelita. Perkiraanku tidak mungkin salah. Papa. Sang anak, yang bernama Julian itu dengan sigap menopang tubuh pria itu yang sudah hampir limbung. Rasa keterkejutan yang berlebihan membuat badannya mendadak tak lagi memiliki kekuatan. Zahwa masih tak bereaksi apapun, dia hanya bisa diam karena situasi yang ia hadapi sekarang, sama sekali tidak bisa ia cerna dengan mudah. Otaknya mendadak tak mampu berpikiran apapun, namun matanya entah kenapa terpaku pada pria dewasa di hadapannya sekarang. Memperhatikan wajahnya dengan seksama, Zahwa seolah bisa melihat dirinya yang ada pada pria itu. Zahwa sudah mencoba secepat kilat mengelak pemikiran konyol yang tiba-tiba saja datang itu, namun sungguh, Zahwa tak mampu mengalihkan pandangan darinya. Jantungnya mendadak bertalu dengan menggila ketika sebuah pemikiran tiba-tiba saja masuk ke dalam otaknya. Ini ada apa ya sebenarnya? Zahwa bertanya lemas, yang baru saja terjadi belum berhasil mengembalikan kewarasannya ditambah sekarang, apa tidak nyaris gila dirinya sekarang. Anakku. Napas Zahwa tertahan ketika tiba-tiba saja pria itu menarik Zahwa ke dalam pelukannya. Pa, kamu anakku, ya Tuhan anakku. Pria itu menangis, memeluk Zahwa dengan teramat erat. Tangis yang terdengar begitu pilu yang tanpa sadar membuat Zahwa yang terdiam kaku dalam pelukan itu, menjadi memerah. Dan bergetar matanya. Maafkan Papa, nak. Maafkan Papa. Tidak ada yang berbicara apapun selain pria itu yang terus menangis sambil menggumamkan permintaan maaf juga kata, anakku, berulang-ulang kali. Jangan tanya bagaimana reaksi Zahwa, dia masih membisu dengan tubuh yang sudah melemas sejadi-jadinya. Kaku, apalagi ketika melihat Julian yang nampak syok mendengar tangis pilu dan juga apa yang diucapkan berulang-ulang dengan begitu lirih oleh ayahnya. Anakku. Zahwa pikir karena pikirannya yang terlalu kacau malam ini, dia sampai berhalusinasi hal yang konyol seperti itu. Tapi, di halusinasi terparahnya pun dia tidak mungkin sampai menghayalkan bahwa dia bisa bertemu dengan ayah kandungnya karena bahkan, dari umurnya tak sampai 10, Zahwa sudah menyerah akan bagaimana wujud orang tuanya. Zahwa sudah menerima kenyataan kalau dirinya ini dibuang oleh orang tuanya sendiri. Zahwa sudah berdamai akan keadaan. Tapi, apa-apaan maksudnya ini? Sumpah demi apapun, apa yang terjadi malam ini terlalu banyak. Terlalu berlebihan bagi Zahwa yang keadaan hatinya sama sekali tidak baik-baik saja. Pa, tenang dulu. Ketika pria itu menguraikan pelukannya dari tubuh Zahwa, Julian langsung menuntunnya untuk duduk di sofa yang tadi Zahwa tempati sendirian. Kamu duduk juga dulu ya. Jika saja tidak ada Julian, Zahwa mungkin saja tidak akan mampu untuk melakukan apapun. Beruntung, pria itu mampu mengendalikan situasi. Irwan itu papa angkat saya. Ini semua maksudnya apa ya Pak? Saya benar-benar bingung sekarang. Setelah bermenit-menit berlalu dan Zahwa rasa pria dewasa itu sudah nampak lebih tenang, dia akhirnya memilih untuk buka suara. Maafkan saya tidak bisa menahan rasa emosional tadi, ucap pria itu. Saya Jiandra, kamu. Saya Zahwa, Pak. Apa maksud Bapak kalau saya ini anak Bapak? Saya enggak punya ayah, Pak. Saya dari kecil sampai lulus sekolah menengah atas hidup di panti asuhan. Baru ketika awal kuliah dulu saya diadopsi oleh Irwan, Papa angkat saya, ucapnya dengan frustrasi, sebab banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bermunculan tanpa kendali di dalam kepala Zahwa sekarang. Sejak lulus sekolah. Tubuh Jiandra menegak. Apa Irwan tidak merawatmu sedari bayi? Tanyanya syok. Makin mengkerutlah kening Zahwa ketika mendengar itu pertanyaan itu. Kepalanya makin berdenyut dan Zahwa memejamkan mata sejenak sambil menghembuskan napas kasar. Pak, saya tidak mengerti, semua yang Bapak katakan satu pun tidak ada yang saya mengerti,
ujarnya menjadi terpancing emosi begitu saja karena ketidakjelasan Jiandra. Ya Tuhan, maaf ya Zahwa. Saya benar-benar tidak dapat berpikir dengan benar sekarang. Maafannya membuat kamu semakin bingung. Saya syok sekali. Zahwa mencoba menekan dalam-dalam emosinya. Mencoba menyabarkan dirinya yang menjadi terlalu sensitif karena bagaimanapun juga, bukan hanya dirinya yang kacau sekarang.